Halo semuanya, saya Devina Nadia Nur Hanifah dari kelompok 4. Saat ini saya sedang berada di Rumah Batik Komar, salah satu rumah pengrajin batik yang ada di Kota Bandung. Dan saya berkesempatan untuk mewawancari beliau yang merupakan pemilik sekaligus pengelola Rumah Batik Komar ini. Ingin tahu bagaimana wawancaranya? Mari ikuti saya. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan saya Devina Nadia Nur Hanifah dari SMP Negeri 5 Bandung. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh Ya. Bapak. Semoga saya bisa mewawancarai Bapak pada saat ini. Siap. Saya izin mewawancarai Bapak terkait bisnis yang Bapak kelola dan kaitannya dengan ekonomi kreatif. Ya. Langsung saja ya Pak, kita mulai Ya, boleh. wawancaranya. Silakan deh. Ya. Yang pertama, tolong perkenalkan diri Bapak dan profesi yang Bapak miliki saat ini. Ya, baik. Nama saya, nama lengkapnya ya dengan status gelar pendidikan Dr. Komarudin Kudia SIP MDS. Jadi latar belakang pendidikan saya dari S1-nya Hubungan Internasional Unpad, S2 dan S3-nya di Fakultas Seni Rupa Desain ITB. Pak Komar ini lahir dibesarkan di Cirebon dan dari tahun 1998 mengelola usaha batik. Tapi sekarang di samping mengelola usaha batik sampai hari ini, Pak Komar juga aktif sebagai dosen di Seni Rupa ITB di Kriya Tekstil, kemudian di Universitas Muhammadiyah Prodi Kriya Tekstil Fashion. Ya, nah usaha batiknya itu dari lokal di sini, ya domestik di Bandung sampai ke seluruh Indonesia dan beberapa ekspor ke Jepang dan ke Amerika. Baik, untuk ekonomi kreatif sendiri ya Ya. Pak, menurut Bapak definisi dari ekonomi kreatif itu seperti apa? Ya, jadi ekonomi kreatif kalau menurut saya ada upaya kita ya untuk mengolah dari kekayaan lokal ya dari budaya lokal, karena kami itu basicnya itu ekonomi kreatif berbasis budaya. Nah, berbasis budayanya apa? Dari kerajinan batik. Jadi segala bentuk usaha yang dilakukan oleh para perajin batik ya untuk menjadikan sebagai nilai ekonomi baru gitu. Apakah menurut Bapak bisnis kerajinan batik yang Bapak kelola ini termasuk ke dalam sektor industri ekonomi kreatif? Ya, sudah pasti jelas karena di ekonomi kreatif itu ada 17 ya, ada 17 macam. Satu di antaranya adalah bentuk kerajinan, ya craft, ya kriya. Memang kalau craft sama kriya itu berbeda, ya. Tapi sebenarnya sangat relevansinya itu tinggi sekali, ya kerajinan. Kerajinan di sini adalah batik. Jadi kalau dibilang ada hubungannya enggak, pasti hubungannya erat sekali. Di samping kita ada bentuk kerajinannya, kemudian juga nilai-nilai ekonominya itu yang bisa dihasilkan dari usaha batik ini berkolaborasi dengan dunia digital ya, itu juga bagian daripada 17 seni-seni ekonomi kreatif itu. Untuk bisnis kerajinan batik Bapak sendiri, apakah sudah menerapkan konsep ekonomi kreatif? Udah pasti, jadi buktinya apa yang telah dilakukan oleh Pak Komar ini. Pertama, misalkan dari konsepnya aja kita bisa jual, ya konsep bagaimana membuat usaha batik ini. Kemudian juga misalkan buku-buku yang kita jual itu adalah dari sketsa-sketsa yang kita olah menjadi apa? Menjadi simulasi-simulasi desain. Ya, itu juga sudah menggunakan ekonomi kreatif berbasis komputasi ya, komputer. Nah, kemudian setelah itu masuk ke dunia fashion. Nah, fashion juga bagian dari ekonomi kreatif. Jadi batik-batik yang sudah selesai itu dijahit ya dengan apa? Dengan menggunakan orang-orang yang ahli bidangnya, fashion designernya ada gitu kan. Kemudian juga para tukang jahitnya gitu kan. Sampai kita menggunakan media website ya, menggunakan media internet
kemudian kita dengan marketplace juga kita berkolaborasi. Jadi sangat kuat sekali hubungannya ya industri batik dengan dunia ekonomi kreatif. Menurut Bapak, apakah ada hal positif dan juga hambatan dari adanya penerapan konsep ekonomi kreatif? Ya, kalau hambatan biasanya selalu ada, ya. Tapi dibandingkan dengan hambatannya, ekonomi kreatif itu kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, luar biasa. Hambatan-hambatan itu sedikit akan tertutupi, bahkan bisa dihilangkan. Kalau kita misalkan gini, hambatan diantaranya kalau masuk ke dunia industri kreatif dengan berbasis digital marketing misalkan, itu kendalanya apa? Sebagian masyarakat yang di daerah itu tidak mengenal bagaimana menguploadnya, bagaimana misalnya mempromosikan melalui website dan segala macam. Tapi bagi masyarakat yang mau belajar itu semua bisa teratasi dan manfaatnya luar biasa. Jadi kalau dibilang berapa besar manfaatnya, kalau Pak Komar yang merasakan itu sudah jauh melebihi dari target yang kita jualan konvensional seperti ini. Ya, digital itu pasarnya makin luas, waktu yang kita gunakan itu 24 jam, kemudian juga dari sisi pembayaran juga itu cukup aman. Kemudian juga kita tidak butuh space ruangan sewa dan segala macam. Nah, jadi banyak keuntungannya. Jadi ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat membantu ya kepada UKM. Berarti menurut Bapak ekonomi kreatif ini perlu dikembangkan? Sudah pasti. Pak Komar sendiri adalah salah satu orang yang memang berjuang untuk bagaimana para perajin batik diasosiasi, karena Pak Komar juga kebetulan ketua asosiasi perajin dan pengusaha batik Indonesia, itu selalu menggaungkan ayo manfaatkan kolaborasi dunia digital yang sekarang, kemudian juga media medsos yang ada untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan ya, untuk penjualannya. Kalau meningkatkan misalnya kualitas, kita bisa belajar, kita bisa literasinya bisa menggunakan sekarang ada Pinterest gitu kan, kemudian dari Google-nya sendiri, belum dari yang lain-lain. Itu kita manfaatkan untuk literasi, untuk apa? Meningkatkan kemampuan dari siapa? Para UMKM gitu. Jadi contoh kolaborasi di dunia ekonomi kreatif, Pak Komar punya batik, showroom batik. Pak Komar di sini ada kafe, ya. Kita manfaatkan para pengunjung kafe ini, kita shoot, ya. Kita menggunakan tahu TikTokers ya. Nah, dengan media TikTok itu, medsos TikTok itu dikombinasikan, di shoot dulu tukang batiknya, di shoot dulu showroom batiknya, sampai ke jualan kopi. Ujungnya sih sebenarnya jualan kopi, tapi dengan adanya ambience yang seperti begini, suasana begini, itu meningkatkan. Nah, jadi kembali lagi, ekonomi kreatif adalah salah satu cara kita untuk maju di ekonomi masa depan. Produk apa saja yang ada di toko batik Bapak? Ya, jadi produk batik yang ada di toko atau yang kami produksi itu mulai dari scarf. Scarf itu kerudung, kemudian shawl yang biasanya untuk aksesorisnya orang menggunakan jas, menggunakan blazer, kemudian untuk busana perempuan, busana laki-lakinya kemeja, kemudian nanti kain sarung sama selendangnya gitu ya, kemudian kain panjang untuk pengantin gitu. Nah, terus nanti tingkat ada ya saribit itu kain pasangan, couple. Jadi couple itu yang untuk ibunya sama bapaknya itu sama. Nah, di samping itu ya bahan-bahan yang untuk anak-anak, untuk remaja gitu ya, dari mulai batik cap, kemudian batik tulis, dan kombinasi keduanya. Jadi cukup banyak sekali produknya. Kalau dihitung itemnya itu bisa lebih dari 20 item seperti itu. Ini saya lihat ada masker juga ya Pak? Oh iya, betul, tepat sekali. Masker itu kami membuat masker itu ketika memasuki masa pandemi.
ketika masuk masa pandemi kami membuat masker batik ya dengan berbagai macam model. Ada yang masker yang triple ya rakep 2, ada yang rakep 3, kemudian juga modelnya itu ada yang model masker kesehatan, ada yang masker fashion ya, tapi semua materialnya itu batik. Jadi menolong sekali pada waktu itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban. Oh iya, mudah-mudahan manfaat ya. Oh baik. Demikianlah hasil wawancara saya yang bertemakan ekonomi kreatif dengan Pak Komar yang merupakan pemilik sekaligus pengelola Rumah Batik Komar sebagai narasumber wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.